la in syakartum la azidanakum. Dan bersyukurlah maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Yang tidak kalah penting adalah energi cinta. Perlu teman-teman garis bawahi, sebelum teman-teman mencintai orang lain, cintai dulu diri sendiri. Cintai dulu dirimu sendiri. Yakinlah teman-teman, bangun energi positif dalam dirimu sehingga kamu akan bisa menarik energi yang positif pula, yaitu energi rezeki, energi kekayaan. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang riyadoh, yaitu suatu amalan yang kita lakukan untuk menarik rizki, ya. Dan dalam melakukan riyadoh ini, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Mungkin karena adanya penerimaan tentang riyadohnya yang tidak tepat. Ya, bukan amalannya, bukan juga riyadohnya, tapi penerimaannya yang bisa jadi tidak tepat, teman-teman. Jadi riyadoh ini merupakan suatu alat atau sarana agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di saat kita melakukan sebuah amalan, di situ adalah saatnya kita untuk mendekatkan diri, teman-teman. Yang selama ini kita jarang bersedekah misalnya. Dengan adanya riyadoh amalan sedekah subuh, maka disinilah momennya kita lebih memperbanyak amal. Tentunya di bidang sedekah misalnya kan. Nah, agar apa? Agar hubungan kita kepada Allah itu menjadi dekat, teman-teman. Nah, jadi setelah dekat, berdoalah. Berdoalah kepada Allah dengan kata-kata atau afirmasi diri teman-teman dengan kata-kata yang positif. Nah, kenapa kata-kata afirmasi yang positif ini penting, teman-teman? Karena kata-kata ini bisa menjadi sebuah energi, ya, energi yang negatif atau bisa jadi energi yang positif. Nah, dengan riyadoh ini, afirmasi yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu merupakan afirmasi yang positif, ya. Jadi dengan riyadoh, apa yang kita lakukan yaitu merupakan jalan atau sarana bagi kita untuk memperbaiki diri. Ya. Nah, jadi dengan riyadoh inilah kita bisa menggambarkan kebaikan yang ada kepada dalam diri kita. Gitu. Riyadoh ini penting, teman-teman. Ya. Masalah dikabulkan atau tidak itu merupakan hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ingat, karena yang mengabulkan doa kita itu adalah Allah. Riyadoh atau amalan yang kita lakukan itu hanya merupakan sebagai suatu sarana. Ya, itu sarana untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalnya riyadoh sedekah subuh. Itu agar kita apa? Dengan melakukan sedekah, kita itu sedang mensucikan jiwa kita, teman-teman. Ya. Dengan bersedekah kita secara tidak langsung mensucikan jiwa kita. Nah, bagaimana agar kata-kata atau energi yang kita ucapkan, afirmasi yang kita ucapkan itu bisa positif? Agar apa? Agar kita bisa terhubung dengan rezeki. Karena kalau energi kita positif, otomatis akan menarik sesuatu yang positif, energi yang positif, ya. Nah, jadi teman-teman, sibukkan diri kita, sibukkan dirimu dengan sesuatu yang baik, sehingga apa?
sehingga kita akan terhubung dengan yang namanya rezeki. Rezeki itu tergantung dari bagaimana perasaanmu, teman-teman. Perasaan ini tadi itu merupakan energi yang akan melahirkan sebuah kekuatan. Nah, apa saja energi itu? Yang pertama, teman-teman, ada yang namanya energi syukur. Ya, bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita. Bersyukur di segala aspek kehidupan, baik atau buruk. Perbanyak syukur, teman-teman. Ya. Karena dengan memperbanyak syukur, maka akan ditambah oleh Allah nikmat yang sudah ada kepada diri kita. Ya. Sebagaimana yang sudah Allah janjikan dalam firman-Nya, Allah berkata, la in syakartum la azidanakum. Dan bersyukurlah, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Di sini Allah sudah menjanjikan akan menambah nikmat. Yang mana nikmat yang akan ditambah oleh Allah kepada dirimu, kepada diri kita itu misteri, teman-teman. Kita nggak tahu apa nikmat tersebut. Yang jelas nikmat ini berbentuk rezeki. Ya, bisa jadi kita akan mendapatkan harta, uang, atau kekayaan. Bisa juga kita mendapatkan rizki berupa kesehatan, ya, istri yang baik, anak-anak yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, atasan yang baik. Tak tahu kita, teman-teman. Karena apa? Ini misteri. Yang jelas kita bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmat yang sudah kita terima. Dan begitu juga sebaliknya, teman-teman. Ketika kita kufur, maka tunggulah, kata Allah, azabku sangat pedih. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Jadi ketika kita kufur nikmat, tidak bersyukur, hati-hati, teman. Jangan-jangan nanti akan dikurangi dengan datangnya kesulitan-kesulitan di dalam hidupmu. Tiba-tiba saja yang sehat walafiat tahu-tahu sakit, mendadak sakit dan harus dirawat. Tentu mengeluarkan banyak biaya, teman-teman. Tidak sedikit biaya untuk pengobatan di rumah sakit. Tiba-tiba saja kendaraanmu, mobilmu senggolan dengan mobil orang lain atau nabrak mobil orang lain. Keluar lagi biaya, teman-teman. Ya. Tak tahu kita, teman-teman. Tahu-tahu datang aja kesulitan. Ya. Nah, ini catatan, jadikan pembelajaran bahwa kita harus bersyukur, teman-teman. Bersyukurlah, ya, karena seperti yang Allah janjikan tadi, ketika kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat yang ada kepada diri kita. Bersyukurlah atas setiap keadaan. Bersyukur atas segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua yaitu energi bahagia. Nah, apapun, teman-teman, apapun yang membuatmu bahagia, pertahankan. Ya, pertahankan. Sekecil apapun, sesuatu yang membuatmu bahagia, pertahankan. Ya. Jangan kita melihat nikmat yang ada pada orang lain, sehingga kita lupa akan nikmat yang ada pada diri kita. Sibuk kita menghitung-hitung nikmat yang ada pada orang lain, sehingga kita lupa bahwa kita juga mendapatkan nikmat dari Allah. Ya. Tak akan bahagia hidup kita. Dan sebaliknya, ketika sesuatu itu membuatmu tidak bahagia, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Anggap sajalah apa yang menimpa dirimu, masalah apapun yang menimpa dirimu itu nanti akan ada hikmah di balik semuanya itu. Ya, jadi berbahagialah, teman-teman. Bahagia ini tergantung juga dengan pola pikir sebenarnya. Pola pikir dan rasa syukur tadi. Bahagia selalu, ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu energi damai.
kedamaian, teman-teman. Ya. Kedamaian atau rasa damai di dalam dada itu adalah suatu perasaan yang netral. Ya, suatu perasaan yang netral yang teman-teman rasakan, yang bisa teman-teman nikmati. Bagaimana caranya agar hati kita menjadi damai? Yang pertama bisa teman lakukan adalah dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengarkan, teman-teman. Setiap ada qori yang membaca Al-Quran, dengarkan. Akan terasa sejuk, terasa damai, sampai ke dalam hati. Ya, perbanyak mendengarkan bacaan Al-Quran. Bisa juga teman-teman melakukannya dengan tadabbur alam. Ya, ketika teman-teman pergi ke suatu tempat, ke gunung misalnya, atau ke taman, nikmatilah pemandangan. Lihatlah pohon-pohon yang hijau, suara-suara burung. Nikmati, teman-teman. Akan terasa ada kedamaian di sana. Ketika teman-teman melintasi sungai, rasakan, dengarkan suara aliran air, akan terasa damai, teman-teman. Pun ketika hari hujan, begitu hari hujan, cobalah teman-teman resapi, teman-teman nikmati ketika air turun ke bumi, suaranya, rintik-rintiknya yang jatuh di dedaunan, jatuh di tanah, jatuh di atap, itu memberikan suara-suara yang sangat damai, yang bisa mendamaikan, membuat hati kita damai, netral. Nah, ini teman-teman, agar kamu terkoneksi dengan hal-hal yang positif. Ya, apapun bisa kamu lakukan. Ya, banyak sekali. Ketika melewati pantai, bagi yang rumahnya dekat pantai, coba teman-teman lihat langit yang biru, dengarkan suara deburan ombak yang menghantam karang. Damai, teman-teman. Ya. Rasakan kedamaian, ciptakan energi damai, agar apa? Agar kamu terkoneksi dengan hal-hal yang positif. Selanjutnya, teman-teman, energi kegembiraan. Nah, kegembiraan ini adalah hasil dari rasa syukur dan bahagia tadi, teman-teman. Energi syukur, energi bahagia bersatu menciptakan energi kegembiraan. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah energi cinta. Perlu teman-teman garis bawahi, sebelum teman-teman mencintai orang lain, cintai dulu diri sendiri. Cintai dulu dirimu sendiri. Penting ini. Pikirkanlah dirimu. Bahagiakan dirimu. Maka secara tidak langsung kamu akan menciptakan energi yang positif. Di mana ketika dirimu sudah bahagia, maka kebahagiaanmu akan memberikan dampak yang luar biasa, bisa menularkan kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitar dirimu. Dengan auramu, dengan rasa, dengan pikiranmu yang positif, kamu bahagia, orang-orang di sekitarmu juga akan merasakan bahagia. Nah, teman-teman, lakukan, ya. Coba teman-teman praktekkan di dalam kehidupan teman-teman. Lakukan secara berulang-ulang, terus-menerus, konsisten selama 40 hari. Kenapa 40 hari, Pak? 40 hari adalah waktu di mana kita belajar untuk membiasakan diri, beradaptasi untuk menciptakan kebiasaan baru yang tidak pernah kita lakukan. Dengan waktu 40 hari, yakinlah teman-teman, akan ada perubahan pada diri teman-teman. Percayalah, kamu akan merasakan manfaatnya. Ya. Tidak mudah memang, tapi yakinlah, kamu pasti bisa. Sekarang, tinggal kembali kepada dirimu, mau melakukannya apa tidak. Yakinlah teman-teman, bangun energi positif dalam dirimu, sehingga
kamu akan bisa menarik energi yang positif pula, yaitu energi rezeki, energi kekayaan. Demikian teman-teman sharing santai saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.